Halo teman-teman semua, suaraku kedengeran nggak? Oke, aku coba share screen ya. Hari ini materi apakah? Hari ini kita belajar tentang pengantar biologi. Jadi kayak ada konsep biologinya itu sendiri sama ada konsep asal-usul kehidupan. Nggak banyak sih materinya, semoga kebahas ya. Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Selamat malam. Perkenalkan kembali, namaku Rohmat Risan, biasa dipanggil Kak Ihsan atau Kak Ican sebagai tutor biologi di Simakara 2025. Ya, kita bakal ada mini quiz dulu ya, teman-teman di awal. Oke, jadi bahasan apa aja sih yang bakal dibahas pada hari ini? Jadi yang pertama ada mini quiz. Nanti seperti biasa teman-teman mengerjakan pretestnya dulu. Terus nanti ada materi tentang pengantar biologi, konsep dan teori tentang hidup. Ada sesi bertanya, tapi sebenarnya kalau misalkan dari teman-teman yang menanyakan ketika aku menjelaskan juga diperbolehkan. Terus nanti ada sesi 1 menit menjelaskan. Jadi nanti teman-teman aku harap bisa mendengarkan dan mencatat dengan baik apa yang aku sampaikan. Karena nanti aku bakal em, mungkin menunjuk atau kalau ada yang mau volunteer juga boleh untuk menjelaskan dalam 1 menit tentang materi yang udah aku sampaikan. Jadi kayak mungkin buat rangkuman lah ya, apa yang udah teman-teman dapat. Sama nanti ada sesi buah tangan hari ini. Pasti kan ketebak ya, maksudnya buah tangan tuh apa sih? Buah tangan kan oleh-oleh. Jadi setelah selesai kelas ini, teman-teman akan mendapatkan oleh-oleh dari kelas hari ini. Oke, kita mulai dari mini kuisnya. Teman-teman bisa mengerjakan kuis ini selama 20 menit. Ada 15 soal, kurang lebih. Dan teman-teman bisa mengerjakannya dengan teliti dan jujur ya. Aku share di kolom chat link. Aku kasih waktu sampai maksimal 19.35.
Yang belum dikerjakan aja ya pelan-pelan. Gak usah terburu-buru teman-teman. Karena masih ada waktunya 11 menit lagi kurang lebih. Ada yang ambil sekolah farmasi TBK di sini. Aku lihat sih ada yang ngambil farmasi ya, tapi nggak di ITB deh kayaknya. Tapi nggak tahu kalau nanti teman-teman ada yang ambil SFITB barangkali. Hehe. Tuh Hirono dia mau ngambil stay, tapi nggak sanggup katanya. Kenapa nggak sanggup coba? Kan siapa tahu rezekinya di sana. ITB keren tahu, kayak anak-anaknya pinter-pinter. Oke, masih 80% yang mengumpulkan. Sebenarnya jurusan aku ASN itu pasti ITB. Hmm. Aku nggak ITB, anakku ASN. Eh, masuknya tinggal lewat gerbang nggak sih sebenarnya? Kan bisa tuh langsung masuk ke dalam gedungnya. Terus ikutan belajar deh. Bercanda. Hmm. Siapa yang kemarin TBK-nya di ITB ada nggak? Belum, belum pernah. Aku pernahnya main itu loh, yang buat kita jalan pakai batok. Oke, masih berapa orang yang belum? Masih 82% yang mengumpulkan. Masih ada waktu.
Tuh 8 menit lagi. Siapa yang kemarin UTBK-nya di UI? Aku, wow. Di gedung apa? Ya, dia pelupa. Oh, wow. Di UPNPJ. Lebih ingat gedung tahun lalu, ya ampun. Tapi amin. Ada yang di FEB. Ada yang di Erika nggak? Main-main ke Erika gitu. Hmm, wow. Ini tuh emang yang kelas biologi itu cuma dikit ya. Kayaknya nggak nyampe 50 orang deh. Nggak semuanya mau masuk ini kah? Jurusan dulu Derika. Tapi sekarang udah beda. Oh, sekarang ambilnya FT ya. Tes di UI katanya ada komputer tanam. Maksudnya gimana deh? Ada yang curang kah? FK menolak aku dengan keras. Kak, siapa tahu kan tahun ini mencoba lagi keterima. 6 menit lagi ya teman-temannya. Tuh, aku FKG sama. Tim yang telak FKG. Komputernya laci bawah jadi kepala. Oh iya, iya ya ada. Kayak di SMP ku dulu. Jadi ya begitu, menunduk ke bawah. Nggak apa-apa, Hirono 2 tahun telak FK. Aku juga di tahun keberapa ya? Berarti kan 18, 19, 20 kan terakhir tuh 20. 21 aku nggak terima FK. Nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat. Ayo yang belum, boleh dikumpulkan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Hmm, hmm, hmm. Anjay, flanel nggak tuh? Flanel kemeja. Karika juga masih boleh kok. Flanel. Amin. 4 menit lagi ya. Oke, Hirono, semangat. Keren nih orang-orang. Mungkin ada yang nyambi sambil kuliah atau masih ada yang bimbel di tempat lain. Keren otaknya. Perlu berapa banyak usaha buat masuk PTN impian sih? Mau kumpulin energi. Gimana ya? Susah menjelaskan.
Tapi percayalah kalian kalau misalkan beneran diniatin buat apa ya, kuliah dengan baik dan tidak cuma karena gengsi atau karena keegoisan semata gitu ya. Mungkin orang tuanya kayak berharap pengen jadi apa, tapi anaknya apa namanya, mau jadi apa tuh misalkan berbeda pendapat tuh kadang juga mungkin ya, mungkin aku ngerasain kayaknya jadi penghalang, bukan penghalang sih, kayak bukan penghambat juga sih, tapi agak nggak semulus teman-teman yang lain gitu. Ketika orang tuanya setuju dan akhirnya aku bisa menerima dan ikhlas tuh, beneran diterima. Kayak aku kan gak masuk perawatan, terus orang tua aku nyuruh masuk perawatan, pada akhirnya aku ikhlas karena mungkin kalau FK mulu ya, karena orang tua kayaknya nggak pengen aku masuk FK. Jadi akhirnya harus ke perawatan gitu kan. Terus kayak kok bisa gitu, nggak percaya tapi ya itu, dapetnya UI lagi. Kan 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 gimana ya, gila. Ke perawatan tahun berapa kan masuknya? Aku tahun 2020. 2 menit lagi ya teman-teman. Udah 29 orang yang mengumpulkan. Dari orang tua selalu yang pertama, betul. Sistem belajar aku waktu mau TBK gimana? Panjang ceritanya. Kalau sekolah perawatan berapa tahun, Kak? Cuma 5. Paling cepat itu 4 tahun setengah. Tapi biasanya rata-rata kalau standarnya 5 tahun. Cepet kok, nggak kayak FK. Bisa kerja pendek kan kalau panjang. 1 menit lagi soalnya mau mulai materi. Harapan gue hanya di PU sama LBE. Ya, PU tuh gampang banget. Enggak sih, PBM juga gampang sih. LBI juga gampang. Nah, yang belum, dari 31 dua orang lagi mungkin mau mengumpulkan. 35 aku mulai ya. Jangan lupa disiapkan makanannya, cemilannya, teman-teman, minumannya, paitinya, bobanya, apapun, catatannya. Jangan lupa. Karena nanti aku bakal memberikan challenge dan oleh-oleh. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke? Udah kenyang baiklah. Oke, kalau begitu aku mulai ya. Nanti aku sebutin deh di akhir yang nilai skornya paling tinggi siapa aja. Jadi kita masuk ke asal-usul istilah biologi. Berarti kan kalau ngomongin istilah, I think ngomongin tentang sejarah juga ya. Jadi nanti bakal berhubungan nih ngomongin tentang sejarah-sejarah gitu sedikitnya. Nggak terlalu banyak karena kita, aku kan kemarin pas di awal bilangnya apa sih konsep inti dulu, detail belakangan kan. Jadi kita akan membahas yang inti-intinya dulu aja. Detailnya nanti kalau misalkan perlu dibahas atau mungkin di luar kelas bisa dibahas gitu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, mengenal asal-usul dari istilah biologi, aku ngutip dari sedikit penjelasan dari buku Kisi-Kisi Dasar Penelitian dan Karya Ilmiah Biologi tahun 2019, karyanya Ibu Siti Pramita Retnawardani. Jadi di buku itu jelasin kalau istilah biologi ini tuh pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Swedia yang bernama Carolus Linnaeus. Beliau menulis istilah tersebut pada karyanya yang berjudul Bibliotheca Botanica pada tahun 1736. Jadi seperti istilah ilmu-ilmu lain, kebanyakan nama biologi juga diambil dari dua kata. Ada bios dan ada logos. Dia dari bahasa Yunani. Kalau bios itu dia artinya kehidupan, sedangkan logos dia punya arti ilmu pengetahuan. Jadi bisa kita simpulkan kalau biologi ini tuh adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan. Oke. Gimana teman-teman tadi soal pretestnya, apakah susah? I think belum susah ya. Semoga bisa terjawab dengan baik. Karena di sini juga ada, kalau misalkan teman-teman kayak bertanya jawabannya apa ya gitu, barangkali teman-teman menemukan jawabannya dari sini juga. Oke, lanjut. Berikutnya, ciri-ciri biologi itu apa aja sih? Yang pertama,
biologi itu merupakan objek kajian yang berupa hal konkret, yaitu makhluk hidup. Tok. Maksudnya nggak tau juga sih, tapi kayak jelas makhluk hidup gitu. Segala yang berhubungan dengan makhluk hidup itu berkaitan dengan biologi. Kalau misalkan fisika kan benda mati ya, kayak mobil, terus kayak buah jatuh gitu-gitu kan. Kalau misalkan kimia kan reaksi antara bisa jadi makhluk hidup dengan benda mati atau hal lainnya. Maksudnya kayak nggak spesifik langsung makhluk hidup gitu. Terus biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris yang didapatkan dari hasil pengamatan atau eksperimen. Jadi hal-hal yang udah dijelaskan, teori-teori yang ada itu dibuktikan dengan pengalaman dan hasil pengamatan eksperimen pembuktian gitu ya. Kayak, oh ternyata benar juga nih gitu pembuktian hal-hal yang sebelumnya dicoba. Terus pengalaman empiris ini tuh dikaji dengan menggunakan langkah-langkah sistematis, berurut. Jadi nggak serta-merta kayak sekali uji misalkan, oh kayak gini, pasti kayak gini. Nggak juga, karena kan biologi kan termasuk sains ya. Sains itu kan juga ada perkembangan kan, maksudnya kayak nggak selalu stuck di situ aja. Jadi mau nggak mau pasti ada hal-hal yang berubah dan mungkin diperbarui. Terus hasil kajiannya juga bersifat objektif atau kayak dari apa ya, benar-benar dari hasilnya gitu, hasil penelitiannya kayak gimana, bukan kayak dari anggapan kita atau pendapat kita yang menyimpulkan sendiri, tapi kayak ada bukti gitu kalau misalkan hasilnya tuh beneran kayak gini loh gitu, baru kita simpulkan. Oke, lanjut. Berikutnya, kan tadi kita ngomongin sih makhluk hidup itu kan, makhluk hidup sebagai objek dan permasalahan biologi itu kan pasti punya banyak cabang ilmu ya yang bisa dipelajari. Nah, cabang-cabang ilmu itu disatukan nih dalam ruang lingkup biologi gitu. Apa sih ruang lingkup biologi? Sebenarnya sederhana ya pengertiannya, ruang lingkup biologi itu apa? Bisa dibilang ruang lingkup biologi itu tuh dia sebuah rangkuman tentang hal-hal atau bidang ilmu yang dipelajari di dalam ilmu biologi. Yang seperti tadi aku udah bilang, kalau ilmu biologi itu kan mempelajari segala hal tentang makhluk hidup sekaligus sistem kehidupan itu sendiri kan gitu. Mustahil kalau misalkan menemukan materi biologi yang nggak ada kaitannya sama kehidupan. Nah, karena sistem kehidupan itu mekanismenya ada banyak banget, maka udah pasti cabang ilmu biologi itu juga bakalan banyak gitu kan. Gak heran kalau misalkan ada dari teman-teman, misalkan waktu pas SMA gitu, bikin mind map yang banyak, yang panjang, ruang lingkup, tentang si ruang lingkup biologi ini, biar teman-teman bisa ngerti sama si materinya, karena emang sebanyak itu gitu kan. Nah, yang di sini aku bahas itu ada dua referensi. Jadi yang berdasarkan struktur keilmuan menurut BSCS atau Biological Science Curriculum Study yang ditulis oleh Mayer tahun 1980, ruang lingkup biologi ini tuh meliputi berbagai jenis objek kajian biologi. Jenis-jenis objeknya itu ada 6 jenis atau ada 6 kingdom. Yang pertama ada kingdom animalia, ya itu kingdom paling tinggi lah, yang masih kayak paling istilahnya mungkin paling sempurna gitu ya. Contohnya di sini kayak misalkan orangutan gitu atau nama lainnya Pongo pygmaeus. Terus ada kingdom plantae atau tumbuhan kayak ada pisang atau Musa paradisiaca, ada kingdom fungi, jamur, Rhizopus oryzae, misalkan ada kingdom protista, contohnya Entomobacoli, ada kingdom Eubacteria, contohnya bakteri Escherichia coli, kingdom Archaebacteria, contohnya Halobacterium sp. Mungkin ini nanti bakal dibahas lebih lengkap, lebih spesifiknya di pertemuan-pertemuan berikutnya sesuai dengan materi yang nanti bakal aku bawakan. Nah, berikutnya, jadi kalau misalkan ngeliat dari struktur apa ya, pembentukan si asal muasal kehidupan ini kan pasti dari hal yang paling kecil dulu ya. Kayaknya kehapus deh. Ada salah satu slide yang kehapus. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke jaringan organ ini tuh ada namanya pertama molekul kan. Yang mana si molekul ini tuh dia adalah ruang lingkup biologi yang paling dasar, karena molekul ini tuh dia partikel yang paling kecil dari satu unsur atau senyawa dalam kehidupan. Mungkin teman-teman masih ingat apa aja itu molekul, mungkin contohnya pas waktu belajar kimia. Boleh disebutkan di kolom chat biar nggak lupa. Apa aja molekul? Atom itu juga nggak, Kak. Bisa. Molekul itu kan yang kayak ada di tabel periodik ya, secara nggak langsung itu termasuk molekul juga. Dari hal-hal yang kimiawi itulah gitu kan. Terus akhirnya ya bisa jadi oksigen, H, ya bisa. Yang mana apa ya? Nanti kan mereka juga bakal membentuk suatu
hal yang lebih apa ya, lebih besar lagi kan gitu. Dan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang molekul disebut apa? Ada yang tahu? Molekul bukannya senyawa ya? Iya sih. Cabang ilmu biologi yang iya betul. Yang mempelajari molekul disebut biologi molekuler. Betul sama. Terus berikutnya masuk ke bagian berikutnya ada sel. Jadi sel itu sebagai suatu unit struktural dan fungsional makhluk hidup tentunya, yang mana sel tuh pasti dipelajari di biologi, nggak mungkin enggak gitu kan. Kalau misalkan kalian belajar di kelas 12 kayaknya gumuh sama sel-sel gitu ya. Pasti banyak belajar ada mitokondria dan lain sebagainya. Yang mana apa ya, cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang sel disebut sitologi. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman ada yang menemukan mungkin di soal pretest sitologi itu apa? Jadi sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Oke, berikutnya masuk ke sini ke jaringan. Jadi dari gabungan dari banyak sel tadi, dia punya karakteristik yang sama dan akhirnya mereka membentuk sebuah jaringan. Jaringan itu kayak apa ya? Jaringan otot mungkin, terus jaringan apa lagi? Jaringan tumbuhan bisa juga. Jadi pokoknya dari jaringan-jaringan, dari sel-sel yang tadi itu dia berkumpul, yang punya karakteristiknya sama, akhirnya dia membentuk sebuah jaringan. Dan cabang ilmu biologi yang membahas tentang jaringan ini disebut histologi. Jangan dilupain ya, tadi ada biologi molekuler, ada sitologi, ada histologi, terus berikutnya masuk ke organ. Organ itu adalah sekumpulan jaringan yang mempunyai fungsi serupa, lalu membentuk suatu organ pada makhluk hidup. Jadi dari jaringan-jaringan kayak misalkan jaringan otot kah, terus mungkin atau jaringan tumbuhan tadi kan yang disebut, akhirnya mereka berkumpul menjadi satu, jadi satu kesatuan organ gitu. Organ itu kayak misalkan ada organ apa ya, paru-paru misalkan, atau jantung gitu kan, dan lain sebagainya. Yang mana dalam ilmu biologi, organ ini biasanya dipelajari di cabang ilmu anatomi atau fisiologi. Jadi sebenarnya mereka itu saling berkaitan. Kalau anatomi itu ngebahas tentang si strukturnya, kayak bentuknya, bagian-bagiannya itu ada apa aja namanya. Fisiologi itu tuh kayak fungsinya, fungsi dari setiap bagian-bagian itu tuh apa aja gitu. Jadi kayak mereka satu kesatuan sebenarnya kalau dipelajari. Terus berikutnya dari organ tadi membentuk sistem organ gitu kan. Nah, ketika organ-organ tadi saling bekerja sama sesuai dengan role-nya masing-masing, maka itu akan membentuk suatu sistem organ. Kayak tadi, misalkan ada jantung, oh jantung ternyata teman-temannya itu ada apa lagi ya? Ada pembuluh darah gitu kan. Terus ada otak juga sebenarnya bisa masuk juga gitu kan. Karena semua hal yang bekerja kan juga apa ya, terhubung dengan otak ya. Kayak tadi mungkin jantung itu berarti masuknya ke sistem kardiovaskular. Terus kayak misalkan paru-paru nih berhubungan sama kayak hidung gitu kan, buat ke sistem pernapasan dan lain sebagainya. Yang mana kalau misalkan ilmu yang pelajari tentang sistem organ juga sama dipelajari di anatomi atau fisiologi. Terus berikutnya ada individu atau organisme. Jadi tadi kan udah sistem organ tuh, akhirnya semua sistem organ itu bersatu, berkumpul lagi gitu kan untuk yang lebih besar. Dari ada sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, terus sistem pencernaan, mungkin tadi ada lambung atau hal lain sebagainya lah gitu ya, usus gitu. Akhirnya ngebentuk sebuah organisme atau individu, atau ya bisa dibilang ya kita manusia, misalkan satu utuh manusia atau satu hewan, satu tumbuhan gitu kan. Yang mana organisme tuh juga sama mempelajarinya di bidang di cabang ilmu anatomi dan fisiologi. Jadi dari tadi itu berkaitan organ, sistem organ, organisme itu dipelajari di anatomi atau fisiologi. Nah, terus lanjut ke populasi. Populasi itu berarti ketika tadi yang spesies atau individu tadi ada banyak nih berkumpul jadi satu, atau mungkin kayak kalian menemukan apa ya, mungkin ada hewan-hewan gitu yang sama gitu kan, berkumpul jadi satu gitu, itu disebut sebagai populasi. Terus kalau misalkan komunitas tuh berarti dia mungkin bisa aja dari sekumpulan itu nggak sih, kayak satu populasi berinteraksi, maka populasi-populasi itu dapat kita sebut sebagai komunitas dan berhubungan juga sama si ekosistem.
Jadi di ekosistem ini tuh dari makhluk hidup di habitat itu kayak ada yang apa sih? Ada makhluk hidupnya mungkin, terus ada si danau-danaunya gitu, atau mungkin ada hutannya gitu. Itu masuk ke dalam suatu ekosistem. Jadi dari tadi yang dipelajari populasi, komunitas, dan ekosistem itu ada di cabang ilmu ekologi atau yang pelajaran tentang ya ekosistem tadi, populasi dan komunitas. Berikutnya ada bioma. Jadi dari bioma ini tuh adalah gabungan dari berbagai ekosistem kecil yang ngebentuk jadi satu sistem ekosistem yang besar. Bioma itu ada berapa macam, teman-teman? Mungkin yang masih ingat ada 7 kalau nggak salah. Bioma apa aja? Barangkali masih teringat. Kayaknya dulu aku ke SMA nggak pernah ngerti deh soal bioma-bioma ini. Tapi pada akhirnya bisa ngerti juga sih pas sudah kuliah. Ada yang ingat bioma apa aja? Bioma tundra, oke. Ada lagi satu tuh. Terus kalau mungkin pernah dengar ada bioma. Ya bioma sabana, ya betul. Taiga, ada lagi yang hutan-hutan tuh, hutan apa aja? Gurun, ya bisa. Hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, tundra. Ya, pokoknya ada 7. Oke, teh belibet kan. Jadi dari tadi yang kumpulan bioma itu yang 7, akhirnya macam-macam bioma ini tuh tergabung dalam sebuah planet, dia disebut sebagai biosfer. Jadi mungkin bisa aja bioma yang ada di bumi sama di planet lain itu berbeda gitu jenisnya. Jadi kalau misalkan tadi 7 tadi itu adanya di bumi nih gitu bioma-bioma itu, dan akhirnya dia dikatakan sebagai biosfer, gabungan dari semua bioma yang ada di satu planet gitu. Gitu deh. Ini untuk ruang lingkup si biologi. Jadi ada dari molekul, terus ada sel, ada jaringan, ada organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, terus ekosistem, dan bioma, dan biosfer. Oke, sampai sini bisa dipahami atau masih ada yang bingung atau belibet karena ucapanku? Paham? Oke. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, pastinya kalau misalkan apa ya ngomongin tentang biologi itu ada kerangka berpikir biologi yang biasanya disebut sebagai sistem framework. Sebenarnya ini nggak cuma di biologi doang sih, cuman ini kebetulan bisa diterapkan juga di biologi kerangka berpikirnya. Kan tadi udah bahas tentang si asal-usul istilah biologi gitu kan, terus ada ruang lingkupnya dari yang paling dasar, dari molekul sampai ke biosfer gitu kan. Terus kita lanjut ke si kerangka berpikir yang disebut dengan sistem framework. Kerangka berpikir ini bisa digunakan untuk memahami biologi atau mungkin sains secara umum ya, nggak cuma biologi doang. Jadi di kerangka berpikir ini tuh teman-teman bakal memahami komponen sistem dan gimana kerjanya. Jadi ada tiga komponen, ada input, proses, sama output. Yang mana nanti dari input ini bakal masuk ke dalam sistem untuk berproses. Prosesnya pun semacam ada rules yang kemudian dapat mengubah input menjadi output. Jadi di sini ada rulesnya nih. Kayak ada aturan-aturannya nih gitu. Kayak misalkan lu bisa kayak gini kalau gimana sih gitu. Contohnya kalau misalkan di sini ada ngomongin tentang kadar glukosa gitu kan. Nah, misalkan di tubuh kita tuh ada kadar glukosa nih gitu kan. Ya semua orang pasti ada sih, pasti ada kadar glukosanya. Ketika eh apa namanya? Tiba-tiba glukosa ini kadarnya naik nih. Kira-kira harus ngapain sih si tubuh ini gitu kan. Jadi kalau misalkan glukosanya naik, maka kadar glukosa ini bakal berubah jadi glikogen. Dan ketika misalkan si glukosa ini turun kadarnya, berarti dia akan dipecah jadi glukosa gitu. Terus akhirnya outputnya kadar glikogen naik atau kadar glikogen turun, tergantung input awalnya. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan
kadar glukosa naik. Oh, berarti nanti prosesnya tubuh tuh kalau glukosa naik si apa sih bakal diubah jadi glikogen kan. Akhirnya nanti kayak respon tubuhnya kayak gimana dan harus apa sih yang dilakukan sama tubuh kayak oh kita misalkan minum obat diabetes misalkan ya kayak untuk ngituin si gulanya untuk nurunin si gulanya kayak misalkan minum metformin gitu. Nanti akhirnya si ini bakal membuat kadar glukosanya jadi turun atau mungkin ketika tadi kadar glukosanya rendah akhirnya nanti bakal dipecah jadi glukosa karena kan berarti kan kekurangan apa ya kekurangan gula kan si tubuhnya jadi glikogen tadi yang buat memicu gulanya jadi naik dipecah jadi glukosa biar bisa stabil lagi si apa namanya si kadar glukosa dalam tubuhnya dan akhirnya nanti bisalah terproses outputnya apa gitu jadi dari input proses jadi output. Boleh ulang yang biosfer tadi nggak boleh tadi itu yang mana ya biosfer. Oh ini. Jadi biosfer itu tadi adalah kan biosfer itu macam bioma yang tergabung dalam satu planet eh, disebut biosfer kan. Macam bioma yang tergabung dalam suatu planet disebut biosfer. Jadi dari tadi nih bioma-bioma yang disebutkan tadi ada tujuh, ada tundra, sabana, terus ada hutan-hujan tropis, hutan gugur, taiga dan lainnya itu dia kalau misalkan digabungkan dia dikatakan sebagai biosfer. Karena kalau misalkan apa ya jenis-jenis bioma di planet lain mungkin nggak kayak di bumi. Dan yang tadi disebutin itu sama teman-teman itu adalah jenis-jenis bioma yang ada di bumi. Jadi dari yang tujuh tadi itu digabungin jadi satu, itu disebut biosfer. Intinya dia gabungan dari si bioma sih sebenarnya. Biosfer gabungan dari bioma, bioma gabungan dari ekosistem, ekosistem gabungan dari komunitas, komunitas gabungan dari populasi, dan begitu sampai ke bawah. Kebayang nggak? Apakah sudah terjawab? Oke. Dan berarti intinya kalau tadi kita punya informasi dua komponen nih, yang tadi kan kadar glukosa gitu kan, atau hal lainnya, eh, pasti yang satunya tuh udah bisa kita temukan. Jadi kayak misalkan kadar glukosa naik atau turun, nanti hasil outputnya tuh kayak gimana sih? Karena ada prosesnya tersendiri gitu kan. Yang mana kalau misalkan kita belajar sains, kita pasti menggunakan hal-hal demikian gitu untuk melihat suatu objek atau fenomena. Jadi kita bakal pakai input, proses, dan output. Dan pasti ada rules-nya juga yang harus dipelajari. Gimana sih dalam prosesnya ini gitu. Gimana ceritanya kalau glukosa naik, itu kita harus bisa apa mengubah jadi si glukogen gitu kan. Atau mungkin ketika glukosanya rendah, gimana caranya kita bisa memecah glukogen jadi glukosa. Kayak gitu. Ini sebenarnya nice to know aja sih, kayak nggak harus ditulis dan nggak harus dicatat juga karena nggak akan keluar di materinya tentang si kerangka berpikir. Kita lanjut ke konsep dan teori tentang hidup. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau ditanyain, boleh ditanyain kayak tadi ya di kolom chat kalau misalkan aku masih menjelaskan. Nah, jadi dari konsep dan teori tentang hidup ini, itu ada tiga teori atau tiga apa ya, tiga akar lah ya, kayak untuk yang nantinya mungkin memunculkan teori-teori atau orang-orang yang berpendapat tentang teori tersebut. Jadi ada tiga, ada abiogenesis, ada biogenesis, dan juga neoabiogenesis. Jelas apa aja? Abiogenesis, genesis, dan neoabiogenesis. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ada teori abiogenesis. Apa sih teori abiogenesis ini? Jadi teori abiogenesis ini tuh adalah dia mengatakan kalau makhluk hidup itu berasal dari benda mati yang dilihat berdasarkan observasi atau pengamatan atau biasa kita sebut sebagai abiogenesis klasik karena maksudnya kayak ini sebagai permulaan dari si abiogenesis lah ya teori yang mengungkapkan kalau makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh yang berpendapat di balik teori abiogenesis? Di sini ada Aristoteles, ada Anthony van Leeuwenhoek, ada John Needham. Nah, si Aristoteles ini dia berpendapat kalau
Belatung itu berasal dari daging yang sudah busuk. Kalau si Anthony ini dia ya beranggapannya jentik-jentik itu berasal dari air gitu kan. Dan Johnny Dam ini dia mengungkapkan kalau kehidupan itu berasal dari air kaldu. Gimana sih ceritanya mereka bisa membuat eh, apa ya percobaan itu gitu. Kita bahas satu-satu. Secara singkat aja ya. Semoga bisa kegambar dan terbayang. Jadi kalau misalkan si Aristoteles ini dia itu awalnya mengamati air nih. Ini boleh dicatat ya teman-teman. Nanti mungkin aku bakal tanyakan di akhir. Kayak dia mengamati air gitu kan. Ada genangan air hujan sama ada air rendaman jerami. Jadi ada dua nih yang dia lihat. Ada genangan air hujan sama ada air rendaman jerami. Nah, terus akhirnya kayak lama-lama kok si kedua genangan ini tuh muncul jentik-jentik nyamuk ya gitu. Dan akhirnya si Aristoteles itu beranggapan kalau oh kayaknya berarti jentik-jentik nyamuk ini tuh berasal dari genangan air ya, tiba-tiba ada gitu. Atau mungkin kayak di sini nih, ada gambar ini, ada karung gitu kan. Dia melihat mengamati karung, terus kayak berhari-hari mungkin atau berapa lama pada akhirnya muncul tikus dari dalam karung ini. Jadi dia beranggapan kalau oh tikus itu berasal dari karung ya gitu. Dan apalagi ya, kayak di sini juga belatung berasal dari daging yang udah busuk nih. Terus dia juga mengamati daging yang udah busuk, maksudnya kayak daging terus didiamin sampai busuk atau daging udah busuk diobservasi sama dia beberapa waktu atau beberapa hari, akhirnya muncul belatung gitu, yang mana dia beranggapan oh berarti belatung tuh berasal dari daging busuk ya gitu. Padahal kan nggak juga ya, pasti ada prosesnya tersendiri gitu. Jadi kayak simpel itu dia menginterpretasikan hasil percobaannya. Atau bisa dikatakan juga dia itu sebagai apa ya? Hmm, eh apa ya? Benda tak hidup secara spontan. Pokoknya dia tuh ngomongin tentang ya benda yang nggak hidup tapi tiba-tiba spontan ada gitu muncul. Kayak nggak tahu prosesnya kayak gimana gitu. Si Aristoteles ini. Terus kalau misalkan si Anthony van Leeuwenhoek ini, dia tuh sebenarnya mirip-mirip sama kayak Aristoteles. Kayak dia mengamati air yang lama-lama ada jentik-jentik nyamuknya. Dan dia beranggapan sama kayak Aristoteles kalau ternyata si jentik-jentik nyamuk ini tuh berasal dari si air atau genangan air itu gitu. Jadi sebenarnya ini nggak jauh beda sih Aristoteles dan Anthony van Leeuwenhoek, tapi dia cuma meng-highlight si genangan air dan jentik-jentik nyamuknya aja. Kalau Aristoteles kan tadi kayak macam-macam ya, kayak misalkan dia ngelihat cacing dari tanah. Oh, berarti cacing itu dari tanah ya gitu. Maksudnya kayak berasal dari tanah gitu, bukan dari suatu hal apa gitu. Gitu. Jadi kayak menghubungkan antara benda mati dengan benda hidup yang tiba-tiba ada atau spontan. Terus kalau misalkan Johnny Dang, dia itu ada percobaan pakai si labu Erlenmeyer ya, namanya yang suka ada di lab gitu. Nah, dia tuh bikin percobaan. Jadi ada dua tabung yang dia bakal uji. Ada kedua tabung itu diisi kaldu. Kaldu. Jadi ada yang dipanaskan. Sebenarnya dulunya dipanasin sih sebenarnya, cuman ada yang sempurna sama nggak sempurna dipanasinya. Ada yang kalau sempurna itu kan berarti sampai mendidih. Kalau tidak sempurna itu berarti kayak oh yang penting panas saja deh udah cukup gitu kan, nggak sampai mendidih nggak apa-apa. Sedangkan yang di gambar yang ini yang ada apinya ini berarti dia sampai mendidih, sedangkan yang ini kayak cuma sebentar doang gitu kan. Habis itu didiemin. Yang mana didiemin beberapa hari atau beberapa jam gitu dilihat kok air kaldu yang dipanaskan itu malah jadi ini ya bening gitu, sedangkan kalau air yang kaldu yang nggak dipanasin secara sempurna malah keruh gitu. Oh berarti yang keruh ini ada mikroorganismenya dong gitu kan, dia beranggapan karena kotor gitu kan, oh kontaminasi nih gitu. Dan dia beranggapan kalau kehidupan itu berasal dari air kaldu gitu, karena ya apa ya dia kan jawabannya pakai air kaldu, jadi beranggapan semua yang ada di dunia ini termasuk kita tuh berawal dari si air kaldu yang dipanaskan gitu. Padahal kan nggak juga ya gitu. Jadi teorinya tentang si tadi kita berasal dari si air kaldu. Kalau si percobanya nidam. Jadi kalau misalkan yang tadi dipanaskan secara sempurna bening, kalau yang dipanaskan secara tidak sempurna atau nggak mendidih, dia keruh atau ada mikroorganismenya. Gitu. Itu tiga teori tentang si abiogenesis. Jadi tadi ada yang
apa sih, tikus dari karung, terus tanah dari cacing dari tanah, terus titik-titik dari air sama kayak yang ini. Terus kalau ini dari kaldu gitu. Kalau misalkan yang dipanaskan malah bening, kalau yang enggak jadi keras. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke teori biogenesis dulu. Bedanya apa sih sama teori abiogenesis tadi gitu kan? Kalau teori biogenesis berarti dia mempelajari makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kalau misalkan teman-teman pernah ada ngomongin tentang lingkungan abiotik dan biotik, berarti kan kalau abiotik mungkin lebih ke benda mati gitu ya. Kalau biotik kan lebih ke benda hidup. Jadi kayak, oh abio, bio kan kehidupan, berarti dia hidup dong, makhluk hidup. Kalau abio berarti, oh dia benda mati. Terus siapa aja sih yang berpendapat di teori biogenesis ini? Jadi di sini ada yang pertama namanya Francisco Redi, ada Lazzaro Spallanzani, ada Louis Pasteur. Kalau misalkan si Francisco Redi, dia ngomongin tentang kehidupan atau mungkin nanti uji cobanya tentang larva itu tuh dari lalat yang bertelur di daging gitu. Terus kalau Lazzaro Spallanzani, dia bilangnya mikroorganisme tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berasal dari mikroorganisme yang ada di udara yang kemudian masuk ke dalam labu yang terbuka. Louis Pasteur menyimpulkan penemuannya ini dengan Omnivivum ex vivo, Omniovum ex vivo, Omnivivum ex vivo. Oke, kita jelasin satu-satu ya, secara singkat. Nah, tentang si Francisco Redi tadi. Jadi ada daging, ada ikan gitu kan. Jadi gimana sih dia melakukan percobaannya? Jadi dia bikin percobaan. Hmm, sebenarnya nggak cuma dua juga sih. Kayak harusnya ada tiga toples gitu. Harusnya ada tiga toples percobaan. Ya, harusnya ada tiga toples. Suara aku masih kedengeran nggak? Soalnya ada notif sign out, takutnya tiba-tiba berubah. Oke, jadi sebenarnya Francisco Redi ini tuh dia melakukan percobaan ada tiga toples ceritanya. Terus semua toples ini tuh diisi daging gitu kan, daging. Dan eh, yang toples pertama itu ditutup rapat pakai penutup toplesnya. Yang toples kedua itu dia dibiarin terbuka. Dan yang ketiga itu dikasih atau ditutupin kain atau kasak lah, apapun gitu. Maksudnya kayak nggak pakai penutup si toples yang seharusnya. Terus akhirnya dibiarinlah beberapa hari gitu kan, dilihat kayak ada nggak sih yang berubah gitu dari si daging ini gitu. Terus pada akhirnya hasilnya adalah buat yang apa sih, yang tertutup tadi itu rapat, nggak ada apa-apa, nggak berubah, jadi masih utuh daging, nggak terjadi hal yang aneh-aneh. Terus yang terbuka tadi itu dia muncul ada larva gitu, ada larva, ada belatung. eh, ada belatung, ada larva dari sitoplasma terbuka. Sedangkan dari yang ditutup kain doang, itu si larva atau belatungnya itu tuh cuma ada di atas kainnya doang, gitu, nggak masuk ke dalam gitu. Jadi kan kayak, ini maksudnya apa sih? Kok kayak gitu, gitu kan, bingung. Akhirnya, kalau misalkan yang, apa namanya, yang tadi kan yang terbuka itu pasti ada sesuatu yang masuk kan, kayak misalkan di sini gambarnya ada lalat yang masuk ke dalam gitu kan. Terus kayak mungkin dia memberikan apa gitu, pada akhirnya kan muncul belatung dan larva tadi. Sedangkan kalau yang tadi yang dilapisi kain doang tuh dia cuma di atas kainnya doang. Sedangkan kalau yang tertutup rapat dia nggak terjadi apa-apa, nggak ada larva, nggak ada belatung di atasnya. Yang mana berarti si larva ini kan bukan dari daging yang membusuk aslinya. Maksudnya kayak logikanya berarti bukan dari daging yang membusuk, tapi dari lalat yang masuk ke dalam tabung dan bertelur di daging tersebut gitu. Yang mana akhirnya dia menyimpulkan kalau kehidupan atau yang dianggap sebagai larva ini, dia itu berasal dari lalat yang bertelur di daging gitu. Jadi nggak semata-mata karena oh daging itu bisa membusuk dengan sendirinya ya, atau mungkin muncul belatung dengan sendirinya, tapi ada prosesnya, yaitu ada lalat yang masuk ke dalam si daging itu dan akhirnya mungkin dia ngasih apa, bertelur atau apapun itu, akhirnya muncul larva dan belatung gitu. Itu dari si Francisco Redi.
Oke, jadi ada belatung gitu lah ya. Terus kalau yang Lazarus Lanzani itu gimana sih gitu? Sebenarnya ini mirip-mirip sama kayak yang tadi yang apa? Yang Jonidam, kayak kaldu gitu. Bahkan si teorinya Lazarus Lanzani ini tuh dia berhasil mematahkan apa yang dikatakan sama si Jonidam. Jadi si Lazarus Lanzani ini dia melakukan percobaan pakai tabung Ellen Meyer. Terus si tabung ini tuh diisi kaldu, dipanaskan sempurna dua-duanya sampai mendidih. Bedanya yang satunya tuh ditutup, satunya lagi dibuka si atasnya. Gitu. Jadi udah terbuka, udah tertutup. Akhirnya didinginkan kan, gitu didiemin gitu sampai beberapa hari. Akhirnya kalau yang terbuka itu tuh airnya keruh, tapi kalau yang tertutup dia malah bening gitu kan. Yang mana si orang ini tuh, si Lazaro ini tuh menyimpulkan kalau oh, yang keruh tuh berarti ada mikrobanya ya, sama kayak yang tadi sih sebenarnya. Kalau yang keruh itu ada mikrobanya gitu. Cuman bedanya kalau ini menyimpulkan juga, oh berarti ada udara yang masuk itu tuh dia bisa ngebawa mikroorganisme atau suatu hal ke dalam tabung ya, nggak semata-mata kan kalau yang tadi tiba-tiba dari yang apa namanya sama-sama terbuka, terus akhirnya keruh, terus tiba-tiba ada mikroorganisme langsung muncul gitu kan, tiba-tiba spontan gitu. Enggak juga kan gitu. Yang mana kalau misalkan di sini ngomongin tentang ada prosesnya, kalau misalkan yang terbuka oh berarti ada udara yang masuk dan mungkin dari udara itu memunculkan atau menimbulkan si masuknya mikroorganisme atau hal-hal lain yang berakibat ke airnya jadi keruh. Sedangkan kalau tertutup rapat dia nggak terkontaminasi apa-apa atau kayak ya udah dia steril gitu ceritanya. Ya nanti dikirim ke yang biasa di link di situ-nya ya. Kayak gitu. Jadi si percobaan ini mematahkan anggapannya si Johnny Dang. Sama aja sebenarnya, cuman kayak ya bedanya ternyata nggak langsung tiba-tiba ada mikroorganismenya, tapi ada hal yang masuk dari udara, dari apa sih? Ada hal yang masuk ke dalam tabung lewat si udara ini gitu, kayak membawa suatu hal mungkin yang akhirnya bisa memacu adanya mikroorganisme tersebut. Oke, lanjut. Nah, terus gimana percobaannya Luis Pak? Kalau misalkan percobaan Spacer ini dia pakai apa sih namanya? eh aku menyebutnya labu leher angsa. Pokoknya kayak tabung yang berbentuk lehernya tuh kayak ya kayak leher angsa lah, sininya ada pipanya yang bengkok gitu lah ya. Yang mana dia juga melakukan percobaan pakai air kaldu gitu, dipanaskan. Untuk sebelumnya dipanaskan dulu tuh untuk disterilisasi nih si kaldunya gitu kan di tempat ini. Yang mana kan berarti oh jernih dong, nggak ada mikroorganisme gitu kan. Jadi beberapa hari tuh air kaldunya tuh bening, nggak ada mikroba apa-apa gitu kan. Nah akhirnya kok nggak ada perubahan apa-apa sih. Pada akhirnya si beliau ini memiringkan si apa sih si labunya ini nih, sampai akhirnya si airnya tuh kan berarti otomatis jalan keluar ke yang bengkoknya ini kan, ke sini gitu kan. Nah abis itu dia kembaliin lagi ke posisi semula, terus didiemin lagi beberapa hari gitu kan, lama kelamaan akhirnya si airnya jadi keruh nih, berubah gitu kan. Oh, berarti kalau misalkan airnya keruh, lagi-lagi ada mikroorganisme dong, ada mikroba dong di dalamnya. Yang mana, oh, kurang lebih sama sih kayak yang tadi. Kalau mikroorganismenya itu berasal dari si udara yang masuk ke dalam gitu, bukan dari si benda matinya. Karena kan kalau misalkan dari bendanya tadi, dalamnya dia udah panasin buat sterilisasi kan si alatnya. Tapi ya kalau tadi nggak dibengkokin, nggak dimiringin kayak gini, nggak akan terjadi tuh ada yang keruh-keruh. Kayak bener-bener pasti bening karena kan untuk melewati apa ya udara buat masuk ke ini kan nggak langsung masuk gitu kan ya karena ini bengkok gitu jadi udara pun kayaknya susah buat masuk ke dalam, maksudnya kayak nggak langsung yang kayak tadi yang dari apa tabung ini yang sudah udah masuk gitu kan, jadi pasti ada prosesnya. Dan pada akhirnya si air yang tadi itu dikenain ke yang bengkoknya ini ternyata berubah jadi keruh. Oh berarti ada kontaminasi hal-hal tadi dari siang leher angsanya ini karena tadi ada udara yang masuk kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Dari sini mungkin teman-teman masih ada yang bingung atau pusing. Semoga tidak pusing. Pokoknya pahami konsep intinya. Jangan sampai kayak dibikin pusing yang, ah ini gimana gitu. Kayak, oh ngerti kata kuncinya apa, pasti nanti bisa jawab soal. Nih,
Oke, lanjut. Terakhir berarti ada teori siapa sih? Teori apa? Tadi ada teori abiogenesis. Neo-abiogenesis ya betul. Apa sih teori neo-abiogenesis? Sebenarnya ini sama kayak yang abiogenesis tadi sebenarnya. Makhluk hidup berasal dari benda mati. Bedanya, dia itu bisa dibuktikan dengan eksperimen yang lebih luas cakupannya, nggak cuma kayak dia ngelihat observasi doang kayak oh ini jentik-jentik dari genangan air nih, nggak kayak gitu doang, tapi ada prosesnya kayak oh akhirnya bisa terbuktikan gitu sih teori ini, yang mana biasa disebut juga sebagai teori abiogenesis modern. Siapa aja sih tokoh yang berpendapat? Di sini ada Alexander Ivanovich Oparin, ada Harold Urey, ada yang mana nanti kedua teori itu dibuktikan sama si Stanley Miller. Kalau misalkan si Alexander ini dia bilangnya zat anorganik bereaksi dengan energi itu akan menjadi zat organik sederhana. Sedangkan si Harold Urey atau kita sebutnya Urey lah ya, dia bilang kalau zat anorganik bereaksi dengan energi itu dia bakal jadi zat anorganik penyusun dasar makhluk hidup dan berikutnya menjadi mikroorganisme gitu. Jadi kayak agak lebih panjang dikit lah gitu si bahasanya. Terus kita lihat nih. Nah, ini menurut si Alexander Ivanovich Oparin. Oh iya, tadi berarti yang slow pastor itu yang berhubungan tadi dengan kesimpulannya kan tadi apa namanya? Ada mikroba kan dari si udara tadi gitu. Jadi kayak meskipun dia udah sterilin si alatnya gitu kan di awal, yang mana kalau misalkan dia nggak miringin ini dia nggak akan keruh. Akhirnya dia tadi kan bikin semboyan yang aku sebut di awal, yang omne vivum vivum ex ovo, atau artinya kehidupan berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, telur itu berasal dari kehidupan, dan omne vivum ex vivo atau kehidupan berasal dari kehidupan gitu. Jadi asal muasal si semboyan itu adalah dari si Louis Pasteur yang ini. Oke, lanjut tadi ke si Alexander Ivanovich Oparin. Jadi ceritanya itu dulu di zaman ya bumi purba lah ya. Pokoknya di bahasan yang neo abiogenesis ini pasti ada kata kunci zaman purba gitu. Karena di zaman ini di tahun 1894 atau mungkin di sebelum itu juga bisa jadi terjadi gitu hal-hal yang demikian. Bentar. Gimana tuh Kak? Kok cepet banget yang telur? Jadi dia beranggapannya yang tadi itu kalau kehidupan itu berasal dari telur, maksudnya kayak oh berarti ada penyebabnya nih gitu, nggak tiba-tiba spontan ada gitu kan? Atau yang tadi kayak dari paparan udara tadi akhirnya muncul apa gitu kan yang bisa ngebuat jadi airnya jadi keruh itu kan, yang mana telur itu berarti berasal dari kehidupan gitu kan? Iya, bingung juga sih sebenarnya kalau di logikain ya. Terus akhirnya kehidupan berasal dari kehidupan. Ya pokoknya gitu deh. Kalau misalkan tanya ayam dulu atau telur dulu, aku juga nggak tahu ya sebenarnya. Oke, terus ke Alexander Ivanovich Oparin ini, jadi dia bilang kalau di zaman bumi purba itu kan pasti ada laut nih. Laut ini kan kaya akan zat anorganik gitu kan. Ada metana, CH4, ada hidrogen, ada ya H2, terus ada NH3, amonia, terus ada H2O, ada air, terus mungkin juga ada karbon dioksida ya, CO2 gitu. Yang mana nanti zat-zat yang ada dalam laut ini dia itu bakal naik ke atas gitu kan, mengalami ini konservat ya, penggumpalan ke atas gitu kan. eh Zat-zat itu tuh naik ke atmosfer, yang mana kan berarti dulu tuh ceritanya si atmosfer ini kan belum ada lapisan ozon kan, dan mungkin belum ada oksigen gitu pada dulu ya zaman dulu lah gitu, yang mana suhunya juga panasnya bisa sampai di kurang lebih 400 derajat Celcius gitu kan. Nah, ketika naik tuh nggak ada ozon gitu kan, nggak ada yang melindungi, terus ada sinar UV gitu kan. Sinar UV akhirnya dia pasti langsung masuk ke bumi kan, gitu. Terus misalkan ada hujan badai gitu kan, pasti juga ada halilintar yang besar. Karena ceritanya dulu tuh kalau ada badai itu halilintar yang besar-besar gitu. Nggak kayak yang sekarang yang kayak gitu, maksudnya kayak lebih dari itu. Terus akhirnya, berarti kan tadi si halilintar tadi kan memunculkan energi listrik kan. Nah, tadi dari energi listrik, terus bereaksi dengan si sinar UV ini,
terus bereaksi dengan tadi yang zat anorganik naik ke atas, yang tadi ada apa sih, ada metana, hidrogen, amonia, air itu ke atas bersatu nih semuanya. Akhirnya dia menghasilkan perubahan jadi zat organik gitu. Zat organik itu apa aja sih? Ya kayak gini, ada asam amino gitu kan, terus ada asam lemak dan lain sebagainya. Yang mana berarti dia apa namanya? Menyimpulkan kalau zat anorganik yang bereaksi dengan energi, energi itu yang tadi ada sinar UV, halilintar sama yang tadi dari bawah ke atas, itu akhirnya bisa menjadi zat organik sederhana gitu. Yang tadi disebutnya ada asam amino, ada lemak, asam lemak, komponen nitrogen dan lain sebagainya gitu. Jadi dari tadi ya, dari yang itu terus ke atas bersatu, bereaksi akhirnya membentuk satu hal baru yang tadi gitu. Terus lanjut ke yang urei. Sebenarnya ini sama-sama aja sih, mirip-mirip gitu. Kayak kalau di sini kan dari laut naik ke atas, bereaksinya dengan hal itu. Kalau misalkan di sini dia tuh dari si atmosfer bumi, malah yang kayaknya itu, yang kayak zat anorganiknya itu, bukan dari si laut. Yang mana dia bakal bereaksi sama, sama kayak yang tadi, sama halilintar gitu kan. Bedanya bukan sinar UV, tapi sinar radiasi kosmik menurut dia gitu ya, yang membedakan. Terus akhirnya ya sama aja sih, nanti kayak mereka bereaksi tadi, berkumpul, yang tadi si apa, zat anorganik sama yang energi tadi, sinar itu sama si halilintar, energi listrik, akhirnya bisa membentuk si zat organik penyusun dasar makhluk hidup, yang tadi kayak ada apa namanya, asam lemak, asam amino, base nitrogen, mungkin karbohidrat, protein, dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa sih bisa dikatakan kayak gitu? Dan si teori ini tuh, yang kedua ini tuh, dua-duanya dibuktikan sama si Stanley Miller. Dia kayak bikin suatu, apa ya, percobaan lah. Mungkin kalau teman-teman googling tuh ada alatnya. Ini mungkin alat yang, apa ya, dalam bentuk animasinya ya. Tapi kalau misalkan ngeliat secara aslinya mungkin ada di Google juga. Kayak si Stanley Miller ini tuh dia punya perangkat percobaan. Jadi di sini ada apa ya, tempat untuk si zat-zat yang tadi awal itu loh, ada boiling water ya di sini berarti, yang mana ada zat anorganik ini dikasih energi gitu kan, ada tabung pipa, diisi air, dipanaskan si boiling water ini, yang mana kan nanti dia bakal jadi ini ya, uap air kan kalau misalkan dipanaskan nih ke atas gitu kan. Terus ditambahlah zat anorganik gitu kan di sini, nih ada yang tadi. Terus di vakum pump ditambahin si zat anorganik, terus akhirnya dia masih jalan terus ke atas mengalir. Terus ada elektroda nih di sini, dibuat elektroda. Kenapa sih dibuat elektroda di sini? Elektroda itu di sini tuh dia fungsinya adalah untuk menghasilkan listrik gitu kan. Tadi kalau misalkan di secara langsungnya kan ketemu halilintar kan sebagai energi listriknya. Nah kalau misalkan di sini kita buat elektroda biar si reaksi apa sih zat yang tadi itu bereaksi sama si energi listrik di sini gitu kan. Akhirnya udah ketemu sama si elektroda ini bereaksi dengan energi listrik, dia dikasih juga nih kondenser, atau biar kalau misalkan tadi uap airnya itu bisa jadi embun gitu kan. Habis dari si uap air jadi embun, akhirnya dia turun ke bawah lagi. Nah, sebenarnya di tengah-tengahnya itu harusnya ada tabung elemennya di bawah ya, buat mengumpulkan hasil dari si yang tadi, yang habis dari dipanasin, ditambahin zat ini, terus dikasih energi listrik, jadi uap air, terus uap airnya nanti bakal menetes di bawah, dikumpulin gitu di tabung elemen. Yang mana ternyata setelah dikumpulin ke tabung, ini nggak cuma sekali ya, kayak berulang kali sampai mungkin tabungnya juga penuh gitu. Itu dicek gitu, dia mengandung asam amino, basa purin adenin yang tadi, terus ada karbohidrat, ada asam lemak juga. Jadi eh, apa ya? Ternyata dibuktikan itu benar gitu, teorinya tuh menghasilkan zat dasar penyusun makhluk hidup gitu tadi. Kan kalau misalkan kita belajar sel juga pasti ada asam amino kan di DNA. Iya nggak sih, DNA atau ya itu ada asam amino, terus ada basa purin, ada adenin, guanin gitu-gitu kan. Terus ada karbohidrat juga, ada asam lemak dan lain sebagainya, itu kan penyusun dasar sih makhluk hidup gitu. Jadi kayak oh ternyata beneran ya, pas dilakukan percobaan ini tuh beneran ada loh gitu. Aku nggak tahu sih diceknya pakai mikroskop kah atau apa, nggak disebutin juga sih sebenarnya gitu. Cuman tapi kalau misalkan teman-teman menemukan ada
bacaan terkait itu bisa disampaikan. Tapi aku tadi kayak membaca belum sampai sejauh itu dan nggak ada gitu. Kenapa kayak maksudnya dia diceknya pakai apa? Mungkin pakai mikroskop atau hal lainnya gitu ya. Untuk mengetahui apakah ada tadi ada asam amino, karbohidrat dan lain sebagainya gitu. Ya, aku juga tadi baru belajar tadi siang. Jadi aku pelajari hal ini dulu sebelum mengajari kalian. Semoga kalian teman-teman bisa paham ya, gitu. Karena ya harus pelan-pelan sih dan harus menggunakan bahasa yang mudah. Jangan panjang-panjang nanti pasti belibet, pasti nggak masuk. Oke, semoga kegambar ya teman-teman. Nah, dari sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Gimana sih tips belajar biologi? Mengutip dari salah satu bimbel yang aku screenshot ini nih. Ini kalau misalkan kita belajar sains itu kan, sains itu ilmu eksakta ya, yang mana dia pasti terus berubah, nggak bakal stuck di situ aja. Pasti ada penelitian baru, hal-hal baru gitu kan. Yang mana kan pasti ada, sains itu ada fisika, kimia, biologi gitu kan. Dan biologi itu dia cakupannya luas banget. Kalian tuh meskipun nanti kayak kuliah di FK pun, I think kayak kalian tuh nggak akan cukup untuk belajar sebentar senam tahun itu misalkan ya pasti masih banyak yang harus dipelajari. Makanya kalau misalkan jadi nakes atau mungkin jadi peneliti di bidang sains itu kita menganggapnya diri kita itu sebagai orang yang harus belajar seumur hidup karena ya pasti mengikuti perkembangan zaman tuh pasti banyak yang hal berubah. Tiba-tiba kayak ada COVID-19 kan, tiba-tiba kayak kita nggak pernah tahu bakal ada penyakit baru gitu kan atau hal lainnya gitu. Jadi kayak kita harus bisa beradaptasi dengan itu semua, yang mana ya, kita belajar jangan peduli detailnya dulu, tapi kalau bisa kalau ngerti konsepnya inti dulu kayak ya yang tadi aku mungkin aku jelasin sedikitnya kayak gitu dulu nih. Kayak kalian jangan cari tahu dulu misalkan sejauh yang oh kira-kira nanti CH4 ini kenapa ya bisa beraksi dengan ini. Itu nanti urusan belakangan. Maksudnya kayak kita paham dulu kira-kira oh konsep intinya tuh kayak gini loh. Nanti baru kita mungkin bisa cari tahu satu persatu di kemudian hari atau di pertemuan berikutnya gitu. Kayak misalkan nih, analoginya kayak teman-teman dari Senayan mau pergi ke stasiun kota, misalkan ke Jakarta Kota gitu. Terus kayak mungkin kalau bertanya ke orang nanti bakal kasih tahu, oh nanti habis dari stasiun kota belok kiri ya ke Sudirman nih, terus nanti belok kiri lagi. Atau nanti lewat jembatan bawah Semanggi ya, nanti ke Istana Negara, bla bla bla. Kan pasti kayak mikirnya, ah rumit nih gitu, susah gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman berpikirannya, oh, Senayan itu ada di selatan, stasiun kota itu ada di utara. Yang mana kalau misalkan mau ngelewati atau mau ke sana itu, kita pasti ngelewatin jalan besar yang namanya Jalan Sudirman sa- sama Jalan Gajah Mada gitu kan. Oh, cuma lewat itu aja ya. Pasti nanti berpikirnya, oh aku cuma lewatin dua jalan itu nih, pasti nanti juga nyampe gitu. Oh, pasti jadi lebih mudah gitu kan. Kayak misalkan di sini ada anggapan sel. Sel itu berarti kan satuan fungsional kehidupan. Kan kalau dipelajari secara detail banyak ya, mitokondria, nukleus, bla 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 gimana caranya bla bla gitu kan. Tapi kalau kita berpikirannya, oh ya sel itu satuan fungsional kehidupan, berarti kayak semua itu terbuat dari dari sel, maksudnya kayak tubuh kita misalkan. Oh nanti pasti kita juga bisa mengerti kenapa terbentuknya sel dan kenapa bisa jadi jaringan atau hal lain sebagainya gitu. Jadi kita tahu dulu konsepnya, oh seperti itu ya, baru kita pelajari secara detail. Kayak gitu. Yang telur tadi, oh oke sebentar ya, aku wait. Nah, di sini kan ada tiga ini ya, tiga semboyan ceritanya dalam tiga kalimat dalam satu semboyan. Ada omne vivum ex ovo. Jadi vivum itu kan dia artinya apa? Dia itu artinya kehidupan. Ovo itu kan telur, berarti kayak pertamanya kehidupan itu berasal dari telur gitu. Omne ovum ex vivo. Telur itu berasal dari kehidupan. Terus omne vivum ex vivo, kehidupan berasal dari kehidupan. Itu bukan maksudnya. Yang mana sih? Oh ya, oke. Takutnya salah. Omne vivum ex ovo, ya. Kalau vivum berarti dia kehidupan, ovo itu telur ya. Ovum telur, vivo kehidupan, vivum kehidupan, vivo kehidupan gitu. Oke. Nah,
Apakah kita mau latihan soal? Tapi udah 20-27. Aku menyiapkan soal di sini ada 10 soal apa ya? Mau dikerjain sekarang atau bagaimana? Sekarang. Oke. Nah, soal pertama, tokoh yang dikenal sebagai pelopor teori abiogenesis dengan pernyataan makhluk hidup berasal dari benda tak hidup secara spontan adalah yang tadi mungkin aku sempat mention sedikitnya di awal. Oke, ada yang jawab Lazaro. Oke, ada yang jawab Aristoteles. Kenapa ada yang jawab Lazaro, ada yang jawab Aristoteles? Kenapa jawab B? Kalian kalau misalkan ada yang mau bersuara nggak apa-apa ya, nggak usah takut. Maksudnya kayak kalau misalkan terbatas di chat, itu kalau mau ngomong boleh, nggak ada yang melarang teman-teman buat berbicara. Oke, karena kalau misalkan ngelihat dari soal ini, berarti kan tadi kalau di awal disebutin um, ingatnya yang secara spontan, oh berarti lebih ke arah yang apa ya, yang tiba-tiba banget gitu kayak dari apa ada tikus dalam karung terus akhirnya tikus disebut berasal dari karung kayak gitu-gitu. Iya, betul jawabannya dia si Aristoteles. Ya, kalau misalkan yang keduanya yang setelah Aristoteles itu sebenarnya nggak yang langsung dibilang spontan banget sih gitu. Nggak spontan si Aristoteles, tapi yang lebih kenal dengan eh, si pernyataan ini tuh si Aristoteles yang tokoh melakukan gagasan generatio spontánea. Kalau misalkan teman-teman apa ya em, searching di Google nanti kayak ada aku tadi ngeliat gambar kayak misalkan dari suatu ruangan yang kotor terus tiba-tiba ada tikus itu juga bisa disebut sebagai kayak dari mana tikus berasal dari si tempat kotor itu dari si dasarnya teori abiogenesis dari benda yang tak hidup ya pokoknya. Oke, nomor kedua, eksperimen dengan daging dalam toples tertutup dan terbuka yang membantah abiogenesis dilakukan oleh, kalau pas aku waktu simak UI sih, atau utul game tuh setidaknya tuh satu dua soal tuh muncul dari si materi ini. Jadi setidaknya kalian mungkin bisa tahu ya sedikitnya. D. Francisco. Kenapa tuh D? Karena melakukan percobaan tiga toples, ada yang tertutup dan terbuka. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya iya betul deh. Tadi kalau misalkan si Reddy kan ngasih tahu kalau ada belatung yang berasal dari lalat kan, bukan berarti dari daging busuk yang secara spontan yang dikatakan sama si Aristoteles. Jadi betul, jawabannya Profesor Reddy. Setiap setiap soal benar dikasih poin plus 4 ya. Nanti kalau misalkan yang salah dikurangi satu. Lanjut soal ketiga, Blaise Pasteur menyempurnakan teori biogenesis melalui eksperimen dengan
Air kaldu katanya. Pokoknya kalau si Lois ini tuh cari yang kayaknya paling otentik deh, beda gitu. Air kaldu tabung layar angsa. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, betul ya. Pokoknya cari yang paling beda kalau Louis Pasteur. Cari yang angsa-angsaan. Terus ya berarti dia ya yang dimiringkan jadi keruk. Betul. Good. Oke, dia berarti mendukung biogenesis ya. Nah, dia berasal dari benda hidup, dari makhluk hidup maksudnya. Lanjut. Pernyataan semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya merupakan prinsip dari teori biogenesis. Ada lagi? Oh, aku jawabannya endosimbiosis misalkan. Pokoknya ingatnya kalau makhluk hidup, oh berarti bio. Bio, bukan abio. Kalau abio berarti ada sangkut pautnya sama benda nggak hidup. Mau neo abio, mau abio sama aja. Dia dari benda mati. Oke, cuma bedanya neo berarti kan kayak ada hubungannya sama ya mungkin alam semesta yang secara lebih luas gitu kan tadi yang dari atmosfer atau mungkin dari laut. Betul ya, jawabannya biogenesis. Lanjut. Tokoh yang melakukan eksperimen mendidihkan kaldu namun tetap mendukung abiogenesis karena wadahnya tidak tutup sempurna adalah B katanya. Oke, kita lihat jawabannya. Ah, ayo lo. Eh, tokoh yang melakukan eksperimen mendidihkan. Si tokoh yang berpendapat abiogenesis nih, tapi tetap mendukung ceritanya gitu, karena nggak cukup sempurna. Siapa tuh? Nah, ini nggak ditutup dua-duanya. Sedangkan kalau yang lain tuh kayaknya ini ditutup salah satu, ini nggak ditutup tapi pakai angsa. Jadi jawabannya yang Johnny Dunn ya, bukan yang Splanzani. Betul. Oke, lanjut. Pernyataan berikut yang merupakan kelemahan utama teori abiogenesis adalah, ya betul Shalisa. Keren. A. Kenapa A? Ada yang jawab C. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya A. Abiogenesis klasik atau yang tadi disebut yang abiogenesis itu, dia nggak bisa diuji secara ilmiah dengan metode eksperimen sampai pada akhirnya si Pasteur tadi kan membantah ya kalau misalkan oh ternyata nggak kayak gitu loh teorinya yang Johnny Dem tadi gitu kan. Iya nggak sih? Tapi di sini bukannya oh tetap mendukung abiogenesis ding, bukan membantah. Iya betul. Kalau misalkan neo abiogenesis dia abiogenesis modern ya namanya.
Kalau yang klasik berarti yang abiogenesis saja. Takutnya kebalik. Oke, lanjut. Tokoh yang mengembangkan konsep neoabiogenesis dengan hipotesis subpurba adalah subpurba. Berarti yang berhubungan dengan air. Dasarnya tuh air dulu nih, baru ke atas. Itu siapa? Berarti maksudnya gimana, Kak? Ini yang mana nih? Ada yang jawabannya Alex, ada yang jawabannya Stanley Miller, ada yang jawabannya Alexander Oparin. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah betul, Alexander Oparin yang ngomongin tentang superba atau mungkin dari laut dulu kan. Dari laut akhirnya naik ke atas ke atmosfer. Kan kalau yang si Harold Harold Urey kan ngomongin si atasnya doang ya, atmosfernya doang. Oke, lanjut. Eksperimen yang mendukung teori neoabiogenesis dengan mensimulasikan kondisi awal bumi dilakukan oleh, nah, siapa dengan siapa? Dari laut yang ada zat metana, hidrogen, amonyak, dan air. Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Ayo lo, jangan sampai salah. Pokoknya di neoabiogenesis itu ada tiga. Tadi ada Alexander Oparin, terus ada Harold Urey, sama si Stanley Miller. Ya, itu. Oke, kita lihat jawabannya. Karena di sini Oparin dengan Halden, aku nggak tahu siapa. Karena di sini ada Miller dan Urey, ya kita pilih Miller dan Urey. Sebenarnya yang tadi itu yang gas-gas purba itu sama yang tadi yang alat Stanley Miller itu sebenarnya mereka suka dihubungkan itu loh, berdua ini tuh Miller dan Urey itu kayak satu paket gitu. Jadi si Oparin itu kadang jadi orangnya sendiri gitu loh. Kalau misalkan ngelihat dari beberapa sumber referensi. Jadi kayak Miller dan Urey itu sebenarnya mungkin bisa aja bersatu gitu loh. Entah entah beneran bersatu atau emang karena dihubungkan dengan pembuktiannya itu gitu. Terus lanjut. Nah, manakah yang termasuk komponen teori neoabiogenesis? Sinar radiasi bumi. Ya, sinar radiasi kosmik yang tadi. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Ayo lo, jangan sampai pilih. Salah pilih. Nggak ada lagi yang mau jawab. A. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, jawabannya yang A. Karena berarti dia berasal dari materi anorganik, dia terjadi reaksi kimia kompleks, dan diperlukan kondisi atmosfer purba. Jadi kayak beda sama yang kondisi sekarang. Makanya tadi dibuat si alat yang tadi kan untuk memodifikasi ceritanya apakah benar atau nggak bisa dibuktikan gitu kan. Kalau misalkan kehidupan itu berulang kali saat ini, I think nggak deh, nggak berulang munculnya kehidupan. Terus ada proses evolusi kimia juga nggak, karena kan apa ya, senyawa yang tadi kan kayaknya tetap masih kayak gitu-gitu aja kan, nggak ada perubahan gitu. Jadi nggak terjadi proses evolusi kimia. Jadi yang tepat satu, dua, dan tiga. Oke, soal terakhir,
Seorang siswa menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul dari lumpur yang dibiarkan dalam wadah terbuka selama beberapa hari karena yang melihat munculnya cacing di dalamnya. Pernyataannya sesuai dengan pandangan. Nah, tadi apa tuh cacing-cacing? Cacing dari lumpur. Akhirnya cacing dikatakan tadi lumpur. Jangan sampai salah pilih ya, teman-teman. Dari lumpur dibiarkan eh, lumpur itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Oke. Terus misalkan tiba-tiba muncul nih cacing tanpa perantara lainnya gitu. Masuknya ke apa tuh? Oke, ada yang jawab D. Jangan sampai terkecoh ya teman-teman karena ngeliat wadahnya terbuka. Takutnya nanti mikirnya oh kayak percobaannya si Lazaro nih. Siapa sih yang tadi yang ada? Oh, Francisco ya. Francisco Reddy yang ada daging membusuk, ada belatong. Oke, kita lihat jawabannya. Betul, jawabannya abiogenesis klasik ya. Tadi dari yang si Aristoteles itu. Jadi atau mungkin seperti Reddy dan Pascal juga bisa. Yang tadi generatio spontannya tuh ya Aristoteles sih yang tadi nyebutin tiba-tiba cacing dari tanah, oh berarti berasal dari tanah dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan teman-teman. Dari 10 soal ini benar berapa? Sambil berjalan ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Nah, ada yang mau volunteer kah? Satu orang untuk menjelaskan dalam 1 menit apa yang sudah dipelajari hari ini. Wow, keren Shalisha. Boleh kalau Shalisha mau ngomong 1 menit apa yang udah didapatkan hari ini bisa dijelaskan ke teman-temannya. Bisa on mic nggak? Ih, ada yang mau volunteer gak? 1 menit aja. Biar aku tuh tahu kayak, oh kalian tuh paham ya ternyata. Oh kalian tuh mencatat ya gitu. Sebelum aku kasih oleh-oleh setelah ini. Atau mungkin Asal atau Karin. Ih nggak usah malu-malu, sumpah. 1 menit doang kok, 1 menit. Biar kalian bisa percaya diri dan Halo, oke, boleh Shalisha. halo Kak. Bentar, aku timer 1 menitnya. Boleh ngomongin apapun ya, selama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Hari ini pelajarannya seru banget karena kita jadi tahu tentang apa itu arti dari biologi dari awal. Dari biologi itu kan berasal dari bahasa Yunani yaitu bias artinya kehidupan dan logos artinya ilmu pengetahuan. Terus kita bisa tahu beberapa molekul-molekul tadi ada molekul partikel kecil, DNA, RNA, dan lain-lain. Terus kita bisa tahu mengenai pengertian jaringan, organ-organ, anatomi, sistem organ, dan semacamnya lah. Terus juga dari pelajaran tadi kita bisa tahu tentang bioma, 7 golongan yang tadi ada sabana, gurun, hujan tropis, dan yang lainnya yang belum diketahui. Terus juga kerangka berpikir yang Kak Isan kasih tahu tadi, mulai dari kadar glukosa tadi, kadar glikogen, output proses yang itu tadi. Terus juga kita bisa tahu mengenai tokoh-tokoh yang apa meneliti dari abiogenesis, neogenesis dengan biogenesis. Itu ada Aristoteles tentang belatung berasal dari daging, terus ada Anthony van Leeuwenhoek yaitu berasal dari air, jentik-jentik berasal dari air, terus ada John Needham, yaitu kehidupan berasal dari air kaldu, terus itu percobaan-percobaan dari Francisco Redi, Lazaro Spallanzani, Les Pasteur, terus itu ada
neobiogenesis, terus juga ada yang terakhir tadi, eh, ada abiogenesis. Mungkin itu aja, Kak. Oke, terima kasih, Shalisha. Keren-keren. Oke, tadi jangan salah sebut ya, neoabiogenesis, bukan neobiogenesis. Iya, Kak. Mas. Oke, nah, satu orang aja karena malam, waktunya udah malam juga. Terus akhirnya berikutnya ke sini, buah tangan hari ini. Semoga teman-teman nggak keberatan ya, aku kasih buah tangan hari ini. Jadi, aku mau kasih oleh-oleh buat teman-teman yang udah belajar di kelas ini. Bisa teman-teman mereview materi, maksudnya kayak membuat catatan singkat, kreatif, maksimal 1 halaman. Boleh diketik atau ditulis tangan. Jadi kayak boleh dibikin desain ala-ala kah, tempelin stiker apapun terserah, seberkerasnya teman-teman. Kenapa sih gitu? Supaya nanti teman-teman bisa paham dan ingat setidaknya satu teori yang udah dipelajari yang tadi udah aku sebutin. Jadi kayak teman-teman bisa milih salah satu teori yang udah dipelajari yang paling menarik buat teman-teman. Teman-teman boleh menceritakan pengetahuan yang udah didapat di catatan teman-teman. Misalkan kayak aku mau pilih phrases for reading nih, terus kayak menceritakan mungkin dari tadi catatan yang udah dibuat atau mungkin mau menambahkan sumber-sumber lain dari pencarian tahu dari Google atau apapun itu boleh. Dan nanti deadline-nya itu di hari Rabu tanggal 21 Mei 2025. Tanggal 21 nggak sih hari Rabu tuh? Iya, di jam 23.59 nanti ada Google Classroom-nya gitu. Apakah bisa dipahami dan apakah teman-teman keberatan? Jangan dibawa beban ya, maksudnya kayak ini maksimal 1 halaman doang kok, kayak mau 1 paragraf doang juga nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah. Dan di sini nggak ada beneran nggak ada salah. Yang penting kayak oh teman-teman dari apa namanya dari kelas ini tuh bisa ingat ya setidaknya satu teori yang teman-teman kayaknya nggak akan pernah lupa gitu dengan hari ini gitu kayak oh kita pernah belajar teori apa aja sih gitu. Ada kesan pesan boleh boleh ditambahin nanti kalau misalkan ya bebas berkreasi pokoknya setelah kalian nggak ada benar nggak ada salah jadi kayak nanti aku bisa baca satu-satu kayak oh berarti teman-teman setidaknya paham ya satu teori ini oh teman-teman suka teori ini ya. Siapa nanti kan pas simak kuliah atau utul GM keluar kayak oh ini yang aku tulis nih gitu kan kayak oh gitu. Oke, sampai sini dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih fun dan aku bisa lebih seru juga ya membuat kelas ini. Oke, ya sudah. Jika sudah cukup, berarti aku cukupkan kelas kita hari ini, teman-teman. Semoga apa yang aku berikan bisa bermanfaat buat teman-teman dalam mengerjakan soal-soal ujian materinya nanti. Semangat terus belajarnya, dan selamat beristirahat. Dadah. Sama-sama.